Shalom. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari tema kita tadi, dari teks yang sudah kita baca, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Tiba saatnya kami mendengarkan sabdamu. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, sehingga tidak ada suatu hal apapun yang akan menghalangi kami mendengarkan firman-Mu. Kami sudah membacakannya dan tiba saatnya kami akan mendengarkan penjelasan dari firman-Mu ini. Tuhan, pimpin hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan kepada kami semua melalui Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan ke dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengar kami boleh mengerti. Apa yang kami mengerti boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kitab Imamat adalah kitab ketiga yang ditulis oleh Musa sendiri. Kalau kita lihat Alkitab kita, di situ pertama kali ditulis Kejadian, Keluaran, kemudian kitab Imamat. Kitab Keluaran dan kitab Imamat adalah dua kitab yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Itu ada kronologisnya. Imamat sangat berhubungan erat dengan kitab Imamat. Kalau saya katakan bahwa kitab Keluaran itu ditulis pada masa orang-orang Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Kitab Keluaran mencatat tentang kisahnya orang Israel. Kalau misalnya saya menganggap ini adalah titik awal orang Israel berada di tanah Mesir, kemudian di dalam perjalanan mereka sampai kepada kaki gunung Sinai, disitulah kisahnya orang Israel yang dicatat di dalam kitab Keluaran. Lalu di padang gurun, ketika mereka sampai di padang gurun, lalu Musa membangun kemah suci di situ. Musa membangun kemah suci, namun di akhir kitab Keluaran kita diceritakan bahwa Allah yang Maha Kudus tinggal di kemah suci. Ketika memasuki kitab Imamat, Allah berbicara kepada Musa. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kitab Keluaran dan kitab Imamat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Itu terjadi secara kronologis. Di dalam kitab Keluaran kita diceritakan bahwa bagaimana orang-orang Israel menderita di tanah Mesir, kemudian Tuhan memakai Musa memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Namun sebelum mereka sampai di tanah Kanaan, mereka harus tinggal beberapa kali di padang gurun. Bahkan ada beberapa puluh tahun mereka tinggal di padang gurun. Kadang-kala orang Israel berbuat dosa di hadapan Tuhan, kemudian kembali kepada Tuhan, dan begitu seterusnya. Namun setelah sampai di padang gurun, Tuhan berfirman kepada Musa untuk membangun kemah suci. Setelah selesai kemah suci, di ending kitab Keluaran tadi dikatakan di pasal yang ke-40, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Memasuki kitab Imamat, Tuhan memanggil Musa. Tuhan ingin bertemu dengan umatnya. Tuhan ingin berbicara kepada umatnya. Namun, Tuhan memanggil Musa untuk menyampaikan firman-Nya kepada Musa, lalu lewat Musa berbicara kepada umat Tuhan. Dalam kitab Imamat berisi tata cara beribadah kepada Allah yang diberikan Allah kepada Musa selama 2 bulan. Ada yang mengatakan 1 bulan. Di antara selesainya pembangunan kemah suci, kita bisa lihat tadi di pasal yang sudah di pasal 40 ayat 17, dan keberangkatannya Israel dari gunung Sinai. Judul Imamat diambil dari terjemah Yunani
dan Latin dan ditulis oleh Musa. Walaupun kitab ini ditulis kata imamat yang menuju kepada Lewi, namun tidak berarti bahwa kitab ini hanya membicarakan tentang orang Lewi. Karena secara keseluruhan, kitab ini membicarakan tentang orang-orang Israel. Lalu kenapa kitab imamat ditulis kepada bangsa Israel? Tujuannya adalah imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam, perantara mereka mengenai cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Bapak Ibu, kalau kita membaca secara keseluruhan kitab imamat, maka kita seringkali menemukan kata kudus atau kekudusan di dalam kitab imamat. Itu kurang lebih 150 kali. Kudus, kudus, menguduskan, kekudusan, dan sebagainya. Apa maksudnya? Ada makna, ada arti di balik semua kata-kata yang begitu banyak. Kitab ini ditulis Bapak Ibu supaya orang Israel bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya orang Israel bisa hidup teratur di hadapan Tuhan. Kalau sebelumnya mereka bisa lakukan apa saja, tetapi di dalam kitab imamat, Musa mengajarkan orang Israel supaya orang Israel mau menyenangkan hati Tuhan, memiliki hidup kudus seperti Tuhan kudus. Itulah kitab imamat. Bapak Ibu, saya teringat ketika saya sekolah di Singapura. Pada waktu itu kalau saya nggak salah, apakah ada renovasi gedung tinggi di depan FEBC di sebelah Beulah House, itu dirobohkan semuanya kalau saya nggak salah, atau ada perbaikan gorong-gorong, saya nggak ingat banget, tapi kemungkinan ada renovasi gedung tinggi yang sebelah Beulah House itu dirobohkan, kemudian dibangun gedung yang lebih tinggi lagi. Saya nggak tahu seperti apa sekarang karena saya udah pulang di tahun itu. Bapak Ibu, pada waktu itu saya sama temanku pernah ditegur sama polisi. Kayak orang kampung gitu ya masuk kota. Di situ kan ada yang biasanya kita lewatin itu kalau kami ibadah, bukan di true life-nya, di live-nya, tapi di gedung dekat Shangri-La, apa namanya itu ya, gedung apa itu di dekat Shangri-La Hotel itu. Jadi kami pulang pergi ke sana lewat jalan itu. Lalu di situ ada garis polisi. Yang biasa kami lewatin itu ada garis polisi, di mana kami nggak boleh lewatin. Saya sama temanku kayak apa gitu, kayak orang kampung gitu masuk kota, ngelewatin gitu. Buka garis polisinya, kami masuk. Polisinya datang, kamu mau ditangkap ya? Kami udah langsung gemetar, kami udah ketakutan. Polisi enggak, kami mau ke sana, itu jalan kami. Nggak boleh, kata polisi itu. Bapak Ibu, apa sih maksudnya? Yang biasanya kita lewatin, nggak ada peraturannya, kita jalan aja. Tapi sekarang ada peraturannya, pada waktu itu nggak boleh melewati jalan itu. Makanya dikasih garis polisi. Kenapa dikasih garis polisi? Demi keselamatan kita. Supaya nyawa kami tidak terancam. Bisa saja roboh, kemudian puing-puingnya bisa mengenai kami. Makanya dikasih garis polisi. Itulah namanya peraturan. Itu namanya aturan. Kalau misalnya Bapak Ibu, kita bisa keluar masuk lewat pintu, tapi tiba-tiba ada garis polisi. Bapak Ibu bisa masuk nggak ke sini? Nggak bisa, karena ada aturannya. Ada tata caranya. Itulah yang diberikan kepada orang Israel. Yang dulunya mereka bisa saja lakukan. Cara memberikan korban seperti apa gitu ya. Mereka bisa lakukan. Tetapi sekarang tidak bisa seenaknya saja. Ada tata caranya. Dan Musa mengajarkan bangsa Israel tata cara itu. Dan kita melihat di dalam pasal pertama. Sampai pasal-pasal selanjutnya. Saudara, kita hanya fokus di pasal yang pertama. Oke, saya sudah jelaskan latar belakangnya. Saya sudah jelaskan tujuannya. Tujuannya adalah supaya orang Israel hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya orang Israel bisa datang kepada Allah melalui darah pendamaian. Dan Musa menjelaskan standar-standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Makanya hari ini tema saya adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca pasal yang pertama. Kita sudah membaca pasal yang pertama. Dari pasal yang pertama ini, saya menemukan 3 hal penting yang kita dapatkan
3 pelajaran yang kita dapatkan dari tema ini, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga berbicara tentang presentasi, penjelasan persembahan kurban. Seperti apa itu persembahan kurban? Itu dijelaskan pada ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian tujuannya, kenapa persembahan kurban dilakukan? Kenapa persembahan kurban itu diberikan kepada Tuhan? Itu dijelaskan pada ayat 4 sampai dengan ayat 13. Kemudian ayat 14 sampai dengan ayat 17 berbicara tentang nilai, harga persembahan kurban itu. Itu sangat berharga. Persembahan kurban itu sangat berharga, sangat bernilai. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penjelasan tentang persembahan kurban. Di ayat pertama dikatakan Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Tuhan memanggil Musa. Saudara, kalau kita lihat kitab sebelumnya, yaitu kitab Keluaran, di mana di situ di pasal 20 ayat 19 dikatakan begini, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, karena nanti kami mati. Saudara, orang-orang Israel ada keinginan untuk mendengarkan Tuhan, ada keinginan untuk mendengarkan firman-Nya. Namun mereka meminta Musa, jangan kami langsung bertemu dengan Tuhan. Nanti kami mati, kalau kami langsung ketemu dengan Tuhan. Musa, kamu ajalah yang memimpin kami, yang berbicara kepada Tuhan. Lalu kemudian firman Tuhan itu yang Musa terima dari Tuhan, sampaikan kepada kami. Itu dijelaskan di dalam kitab Keluaran. Lalu di dalam kitab Imamat pasal yang pertama tadi, di situ dikatakan di ayat pertama, Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa. Saudara, Musa dipanggil oleh Tuhan. Memang di dalam kitab Keluaran kita melihat bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan, bagaimana Musa dipilih oleh Tuhan. Kita boleh katakan bahwa Musa adalah utusan Tuhan. Musa adalah utusan Tuhan dari banyaknya orang-orang Israel. Saya yakin bahwa begitu banyak orang-orang pintar. Saya yakin begitu banyak orang-orang yang sudah belajar. Saya yakin bahwa begitu banyak orang-orang berhikmat. Namun, di antara semua orang banyak pada waktu itu, Tuhan memilih Musa. Tuhan memakai Musa dengan luar biasa. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan tiba saatnya di kitab Imamat, Tuhan memakai Musa untuk mengajarkan bangsa Israel bagaimana caranya hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini juga ada banyak Musa-Musa yang hidup pada zaman sekarang. Ada banyak orang-orang yang mewakili kita. Ada banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di dalam memimpin kita, di dalam melayani kita, dalam mengajarkan kita tentang hal-hal yang kudus, tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Mereka adalah pendeta kita, mereka adalah gembala kita, mereka adalah penatua, mereka adalah para penginjil. Adakah kita seperti orang yang berkata, Musa, engkau berbicara kepada kami, engkau yang datang kepada Tuhan dan ajarkan kami. Adakah kita seperti itu? Saudara, saya lihat ada banyak juga jemaat Tuhan yang notabene Kristen, tetapi mereka tidak menerima hamba Tuhannya. Mereka menolak hamba Tuhannya. Mereka membenci hamba Tuhannya. Saudara, saya tahu. Saya juga sebagai seorang penginjil. Kami sebagai seorang penginjil. Kami sebagai seorang hamba Tuhan. Kami punya kelemahan. Kami punya kekurangan. Ibu Angliang, Pak Adi, Pak Calvin punya kelemahan. Kami adalah manusia biasa. Kami adalah yang terbatas. Pertanyaannya adalah, apakah keterbatasan kami menjadi penghalang buat Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan? Orang Israel berkata, Musa, berbicaralah kepada kami. Kami mau mendengarkannya. Bagaimana dan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau mendengarkan firman Tuhan? Itu poin pertama. Perkataan dari Tuhan.
Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Di mana Musa dipanggil? Yaitu pada waktu Tuhan berada di dalam kemah pertemuan. Disitulah Tuhan berbicara kepada Musa. Kata kemah pertemuan menunjukkan tempat di mana Allah mau bertemu umatnya. Dan di dalam kemah pertemuan inilah Tuhan berbicara kepada Musa. Yang kedua, persembahan kepada Tuhan. Ayat 2a. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Ini kata Tuhan kepada Musa. Apabila seseorang di antara kamu atau seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada kita bahwa Musa menjadi utusan Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Kalau pulpit komentari mengatakan begini, pengkhotbah adalah duta-duta besar dari Kristus. Duta-duta besar dari Kristus. Walaupun para pengkhotbah, walaupun para pendeta, para penginjil, para penatua adalah duta-duta besar dari Kristus, bukan berarti bahwa hamba-hamba Tuhan juga harus disakralkan. Saudara, ada banyak jemaat pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini, begitu banyak di antara mereka mensakralkan hamba Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa hamba Tuhan tidak lebih daripada utusan Allah. Mereka adalah manusia yang tidak perlu disakralkan. Kita memiliki Tuhan yang lebih. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah. Sementara hamba-hamba Tuhan adalah wakil Tuhan untuk berbicara kepada kita, untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan berkata kepada Musa, beginilah caranya. Bagaimana caranya memberikan persembahan kepada Tuhan? Ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah persembahan itu harus hidup. Persembahan itu harus hidup. Kata persembahan di sini, di dalam ayat yang kedua, Bapak Ibu, dalam bahasa Inggrisnya adalah offering. Dalam bahasa Ibrani, kata ini digunakan adalah korban. Kata ini berasal dari kata karab, yang berarti mendekat. Adam Clare adalah seorang penulis komentari. Dia pernah berkata begini, sebenarnya tata cara, maksudnya memberikan korban kepada Tuhan tidak hanya dilakukan oleh orang Israel, tetapi juga dilakukan oleh bangsa lain. Oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan ada penafsir yang lain mengatakan bahwa persembahan korban ini sudah secara universal. Maksudnya apa secara universal? Tidak hanya dilakukan oleh satu bangsa, tetapi hampir semua bangsa-bangsa lain juga melakukan hal yang sama. Apakah ada kemungkinan orang Israel menyontek dari bangsa lain? Jawabannya tidak. Sekali lagi jawabannya tidak. Bangsa Israel tidak menyontek dari bangsa lain. Tapi kenapa bisa saja bangsa-bangsa lain memiliki hal yang sama seperti yang dimiliki oleh orang Israel? Kenapa ini bisa terjadi secara universal? Ada pendapat begini untuk memberikan jawabannya. Saudara, di dalam kitab Kejadian, kita dijelaskan bahwa Habel dan Kain memberikan korban persembahan. Jadi, bicara tentang korban persembahan tidak hanya ditulis dalam kitab Imamat, tetapi jauh-jauh sebelumnya sudah ada korban persembahan. Kita mulai dari Habel, kita mulai dari Kain. Bisa ada kemungkinan bahwa Allah telah menyampaikan secara implisit atau eksplisit kepada Adam dan Hawa caranya memberikan persembahan korban. Jadi mereka cerita turun-temurun. Itulah sebabnya Habel dan Harun melakukan hal yang sama. Habel dan Kain melakukan atau memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kemudian keturunan selanjutnya. Dan begitu selanjutnya. Maka tidak mengherankan ada bangsa-bangsa lain memberikan persembahan kepada dewa-dewa. Mereka mempercayai dewa bukan Tuhan. Ketika bangsa Israel
memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka tidak meniru atau menyontek persembahan korban dari bangsa lain, melainkan Tuhan sendiri yang memerintahkan orang Israel. Jelas ya? Orang Israel bukan menyontek dari bangsa lain, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada bangsa Israel untuk melakukan persembahan ini, persembahan korban. Lalu apa kriterianya? Kriterianya adalah persembahan itu harus hidup. Persembahan itu harus hidup. Bapak Ibu, di dalam pasal yang pertama ada 3 jenis persembahan. Jenis yang pertama adalah ayat yang ketiga. Jikalau persembahannya, di ayat yang kedua juga ada, persembahan itu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Itu pertama, dari lembu sapi atau kambing domba. Kemudian di ayat yang ke ayat yang ke-10, jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba. Dari kambing domba. Kalau yang pertama tadi adalah lembu sapi. Kemudian di ayat yang ke-10 adalah kambing domba. Kemudian di ayat yang ke-14 dari burung. Jadi ada 3 jenis persembahan yang diceritakan di pasal yang pertama, lembu sapi, kambing domba, sama burung. Jenis burungnya pun juga dijelaskan di ayat yang ke-14 dan begitu seterusnya. Apa yang dibawa kepada Tuhan adalah bukan binatang yang mati, tetapi binatang yang hidup. Persembahan yang hidup. Itu kriteria pertama. Persembahan yang hidup. Bapak Ibu, kenapa mereka harus memberikan persembahan yang hidup? Karena Allah adalah hidup. Allah mau persembahan kita hidup. Allah mau kita memberikan yang terbaik, bukan yang tidak baik. Bapak Ibu, kita coba perhatikan kehidupan kita selama ini. Ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, apakah itu materi? Apakah hidup kita? Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu memberikan persembahan yang hidup? Atau persembahan seperti apa? Kriteria yang kedua adalah persembahannya bersifat sukarela. Berdasarkan teks ini dulu. Persembahannya bersifat sukarela. Apabila seseorang di antara kamu hendak, itu di ayat yang kedua. Apabila seseorang di antara kamu hendak menjelaskan suatu pilihan, bisa kita lakukan, bisa juga tidak. Itu berbeda dengan Imamat pasal 4 dan ayat 3b. Haruslah yang mempersembahkan. Kata harus menunjukkan kewajiban dan keharusan. Harus. Tapi di ayat yang kedua itu berbeda. Kita dikasih pilihan. Mau atau tidak. Mau atau tidak. Kalau tidak nggak masalah. Kalau mau juga nggak masalah. Jadi ini pilihan. Kenapa kita dikasih pilihan? Karena ini bicara tentang kesadaran kita. Bapak Ibu, kalau kita sebagai karena ini ada hubungannya dengan kesadaran kita. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, kemudian kesadaran itu membawa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Kata korban tadi artinya adalah mendekat. Kata korban artinya mendekat. Jadi ketika kita sadar bahwa saya sudah berdosa, kita sudah berdosa, dan kesadaran itu membuat kita mendekat kepada Tuhan. Lalu kita membawa korban itu kepada Tuhan. Mereka yang tidak sadar, maka dia tidak pernah mendekati Tuhan. Dia tidak pernah datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata,
Jikalau ada di antara kamu yang hendak memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi ini sukarela. Kriteria yang ketiga adalah korban harus dibawa ke suatu tempat di pintu kemah pertemuan. Saudara, sebelum saya jelaskan poin yang ketiga ini dari kriteria tadi, saya pernah ikut KKR-nya Stephen Tong. Dia pernah marah kepada orang-orang yang datang di KKR-nya. Dia katakan begini, itu sebelum ada pemberian persembahan. Dia berkata begini, kita boleh saja memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen, dia bilang begini, seringkali orang Kristen pelit untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lebih besar uang parkir daripada persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Uang parkir berapa sekarang? 2.000. Benar kan? Di Batam ini 2.000. Tapi begitu banyak orang Kristen yang masih memberikan persembahan di bawah 2.000. Pertanyaannya, apakah salah memberikan persembahan 1.000? Salah nggak? Nggak salah. 500 persembahan salah nggak? Itu nggak salah. Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya. Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak kita kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lihat. Itu saya akan jelaskan nanti di ayat selanjutnya. Tuhan tidak pernah melihat itu. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Kok bisa lebih besar kasih ke parkir daripada kasih kepada Tuhan? Masuk akal nggak? Kasih ke parkir 2.000. Atau pakai kalau kita bawa motor, kasih parkir 1.000. Kita kasih persembahan kepada Tuhan berapa? Bapak Ibu, saya tidak mengatakan kepada kita bahwa harus kasih di atas 1.000. Enggak. Sekali lagi, saya tidak mengatakan demikian. Tetapi kita pakai logika. Walaupun ini adalah persembahan sukarela. Sekali lagi, ini adalah persembahan sukarela. Tidak dipaksa. Sekali lagi, barang siapa yang mau memberikan persembahan, barang siapa yang hendak itu adalah sukarela, tidak dipaksa. Tidak mengasihi pun juga tidak dipaksa. Benar kan? Kalau kita nggak ada uang, mau kasih apa? Yang jelas adalah kita datang, kita beribadah kepada Tuhan. Tapi saya nggak punya uang. Apakah saya salah tidak memberikan persembahan? Jawabannya nggak salah. Karena saya nggak punya uang. Tapi kalau kita ada uang, uangnya dipakai ke parkir gitu ya, lebih besar daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan. Ini masuk akal nggak? Oke, itu poin yang kedua. Sukarela. Yang ketiga adalah persembahan itu dibawa ke pintu kemah pertemuan. Ayat 3b. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan. Mengapa dalam ayat 3 ini Bapak Ibu, atau di dalam pasal pertama ini, Tuhan menjelaskan korban bakaran, baru disusul dengan jenis-jenis korban yang lain dalam pasal selanjutnya. Tadi saya sempat baca warta kita, minggu depan pembicaranya adalah penginjil Pak Kristianto dengan tema melanjutkan kitab ini, yaitu Imamat pasal yang kedua. Di dalam pasal yang kedua, kita lihat sebentar, kita baca judulnya aja. Judulnya adalah korban sajian. Tapi di pasal pertama adalah korban bakaran. Pasal yang kedua korban sajian. Pasal yang ketiga korban keselamatan. Pasal keempat korban penghapus dosa. Dan begitu seterusnya. Pertanyaannya adalah, mengapa di dalam pasal pertama ini yang pertama kali dijelaskan adalah korban bakaran? Kenapa bukan korban sajian? Kenapa bukan korban yang lain-lainnya? Yang dijelaskan adalah korban penghapus dosa, korban bakaran. Saudara, ada beberapa orang memberikan jawaban dari pertanyaan ini.
Misalnya, Branham mengatakan ini adalah persembahan yang paling umum. Ini adalah persembahan yang paling umum. Clark mengatakan bahwa ini adalah korban yang paling penting. Dan penafsir yang lain mengatakan ini adalah korban yang paling kuno. Tapi saya mencoba memberikan pemahaman saya. Ini ada hubungannya dengan arti korban dalam hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita datang ke gereja, kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kita sadar kita berdosa. Melalui Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, Roh Kudus menyadarkan kita betapa berdosanya kita. Ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita dan menyadarkan kita betapa besarnya dosa kita, lalu kemudian kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya adalah orang berdosa, ampuni dosa saya. Mulai saat ini, saya percaya kepadamu. Pada waktu Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, saat itu juga kita adalah orang percaya. Namun kita bukan hanya sekedar sebagai orang percaya. Kita orang-orang percaya dikumpulkan bersama dalam satu perkumpulan. Itu disebut dengan gereja. Gereja artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Tadinya kita tidak mengenal Tuhan, kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan yang lain. Lalu Roh Kudus menggerakkan hati kita dan membawa kita keluar dari kegelapan ini menuju terang yang ajaib. Dan di dalam terang ajaib ini kita berkumpul bersama-sama. Kita berkumpul bersama-sama di sini, di gereja, di tempat ibadah. Kalau kita bukan orang gereja, kalau kita bukan orang percaya, tentu kita tidak berada di tempat ini. Kita tidak berada di tempat ini. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam perjanjian lama, orang Israel telah berbuat dosa, kemudian mereka sadar, kemudian mereka datang kepada imam dengan membawa korban bakaran tadi. Dengan membawa korban bakaran tadi, kemudian bisa disembelih, kemudian dilakukan tata cara korban bakarannya, dan selanjutnya tujuannya adalah supaya mereka diampuni dosanya. Tujuannya supaya mereka diampuni dosanya. Mungkinkah kita bisa datang kepada Tuhan tanpa dosa kita diampuni terlebih dahulu? Tidak bisa. Di dalam kitab Yesaya, kalau saya tidak salah, dikatakan begini. Karena dosa-dosa kita itu mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita berdosa, itu akan mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebelum kita menghadap Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Bahkan ada banyak gereja-gereja memasukkan pengakuan dosa di dalam liturgi mereka. Dan dasarnya adalah dari ayat ini tadi, salah satu dasarnya. Yaitu doa pengakuan dosa. Mereka sadar bahwa kami adalah orang berdosa. Kami sadar bahwa dosa akan menghambat kami dalam bersekutu denganmu. Karena itu, kami berdoa. Kami mengakui dosa-dosa kami. Dan itulah yang terjadi di dalam perjanjian lama. Mereka sadar telah berbuat dosa. Mereka mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Kriteria yang keempat adalah persembahan harus yang terbaik. Persembahan harus yang terbaik. Saudara, di dalam ayat ini kita menemukan beberapa kriteria yang terbaik itu seperti apa. Yang pertama adalah persembahan yang dibawa kepada Tuhan harus jantan, tidak boleh betina, tidak bercela, binatang yang tidak haram. Kenapa harus jantan? Ada yang mengatakan jantan pada umumnya adalah binatang yang lebih bagus daripada betina. Ada juga yang mengatakan bahwa
jantan adalah binatang yang merupakan tipe dari Kristus yang adalah seorang laki-laki. Dia adalah tipe dari Kristus yang adalah seorang laki-laki. Karena itu yang dibawa kepada Tuhan adalah jantan, bukan betina. Itu persyaratannya. Persyaratan kedua adalah persembahan harus yang terbaik, tidak bercela. Mengapa diberi syarat tidak bercela? Seperti tadi yang saya katakan adalah binatang itu merupakan tipe dari Kristus yang suci, tidak bercela. Binatang itu harus benar-benar sempurna, tidak bercela, tidak cacat sama sekali. Hanya yang terbaik yang boleh diberikan kepada Allah. Ini juga mengajarkan kita bahwa persembahan itu hanya bisa diberikan kepada Tuhan jikalau itu adalah yang terbaik. Jikalau bukan, bagaimana? Wenham memberikan jawaban kepada kita. Hanya binatang yang sempurna yang terima dalam ibadah. Hanya yang terbaik yang cukup bagi Allah. Yang terbaik. Saudara, saya pernah dengar satu cerita begini. Ada satu keluarga punya beberapa anak. 3 anak. 1, 2, 3. Yang anak pertama, orang tuanya punya keinginan memasukkan atau punya keinginan anaknya ini nanti kelak menjadi seorang dokter. Yang kedua ini dia punya keinginan supaya anaknya ini menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yang ketiga, dia punya keinginan supaya anaknya ini yang ketiga menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, kelihatannya baik-baik saja. Anak pertama menjadi seorang dokter. Anak yang kedua menjadi seorang pengusaha yang sukses. Anak yang ketiga menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa anak pertama menjadi seorang dokter? Pinternya luar biasa. Pintar. Wah, ini cocok menjadi anak menjadi seorang dokter. Anak yang kedua, wah pintar matematika, mau kali-kali dia bisa jawab. Wah, ini jadi cocok itu, kali-kalinya luar biasa gitu ya. Anak yang ketiga, mau ditanya apa aja, dia nggak tahu. Nggak bisa. Saudara, yang Tuhan mau adalah persembahan yang terbaik. Bukan yang terjelek. Yang dilakukan oleh orang ini yang diberikan apa? Yang terjelek. Kriteria yang ketiga dari persembahan yang harus terbaik adalah binatang yang tidak haram. Binatang yang tidak haram. Binatang yang tidak haram itu maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Binatang yang tidak haram. Kadang-kala pernah nggak ya Bapak Ibu nonton film Robin Hood? Pernah nonton ya film Robin Hood? Film Robin Hood itu baik kan orangnya? Baik ya? Baik banget Robin Hood. Tapi Bapak Ibu tahu nggak tindakannya itu benar nggak? Dia mencuri barang orang, kemudian dia bagikan kepada rakyat. Kalau kita misalnya diperbolehkan seperti itu, boleh nggak kita mencuri barang orang, mencuri uang orang lain, mencuri uang perusahaan, kemudian kita kasih kepada Tuhan? 1M misalnya, wah pendetanya senang, wah luar biasa jemaatku ini, benar-benar dia memberikan yang terbaik. Tapi dia nggak tahu kalau persembahan itu adalah barang atau uang curian. Yang kita berikan apa? Yang kita berikan apa kepada Tuhan? Yang terbaik. Apakah uang curian itu yang terbaik bukan? Atau itu uang haram? Jelas kan? Yang kita berikan yang terbaik itu adalah hasil kerja payah kita yang Tuhan berkati. Itulah yang kita berikan kepada Tuhan, bukan uang curian. Binatang yang tidak haram. Bukan binatangnya orang lain kita curi, kemudian kita kasih kepada orang, kita kasih ke gereja, kita kasih kepada Tuhan. Itu namanya binatang yang haram. Ingat sekali lagi, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah harus yang terbaik. Alasan
Yang kelima adalah supaya Tuhan berkenan kepada dia. Saudara, di dalam pasal yang pertama tadi, kita menemukan beberapa kali kalimat ini. Supaya Tuhan berkenan kepada dia. Supaya Tuhan berkenan kepada dia. Jadi Musa mengajarkan orang Israel bagaimana caranya memberikan persembahan kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya Tuhan berkenan kepada dia. Kita berusaha sebagai orang Kristen memperkenankan hati Tuhan. Kita harus berkenan dulu. Kita berusaha memberikan terbaik. Kalau kita sudah memberikan terbaik kepada Tuhan, Tuhan senang nggak? Tuhan pasti senang. Tuhan pasti senang. Kalau kita Bapak Ibu beribadah di tempat ini, kita memperkenankan Tuhan dalam hidup kita, hadir dalam hidup kita. Tuhan senang nggak? Saya yakin Tuhan senang. Tapi kalau kita beribadah asal-asalan saja, apakah Tuhan berkenan? Saya yakin Tuhan tidak berkenan. Jadi tujuannya kita beribadah, tujuannya kita memberikan persembahan yang terbaik adalah supaya Tuhan berkenan kepada dia. Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Oke, ada 5 kriterianya. Boleh sebutkan bersama-sama dengan saya? Pertama, persembahan yang hidup. Yang kedua, persembahan bersifat sukarela. Yang ketiga, dibawa ke pintu kemah pertemuan. Keempat, persembahan harus yang terbaik. Alasannya apa? Alasan persyaratan supaya Tuhan berkenan kepada dia. Itu yang harus kita lakukan. Hari ini, kita mungkin tidak bisa membawa persembahan kita ke pintu kemah pertemuan. Tapi kita bisa membawa persembahan kita di mana? Di tempat ini, di gereja kita beribadah. Kita juga memberikan persembahan diri kita menjadi persembahan yang hidup. Untuk melayani Tuhan di tempat ini. Ingat 5 kriterianya. Tujuan persembahan korban. Tujuan persembahan korban. Tadi Bapak Ibu, di pertama kita membahas penjelasan persembahan kurban. Saya ulang dari belakang. Oke, di situ 3 hal penting yang kita dapatkan dari pasal ini. Kita harus ingat 3 V. 3 V. V, voluntary. Kedua, victory. Keempat, valuable. Itu inti dari khotbah saya. Voluntary, victory, valuable. Oke, voluntary sudah selesai. Kita bahas di poin yang kedua sekarang. Tujuan persembahan korban. Victory. Korban bakaran ada di dalam dunia kafir. Tadi saya sempat jelaskan. Walaupun korban bakaran ini juga ada dalam dunia kafir, sekali lagi orang Israel atau Musa atau Tuhan tidak mengkopi dari bangsa lain. Walaupun seperti penafsir mengatakan kalau ini benar ya, korban bakaran itu adalah bersifat universal. Dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Namun tidak berarti bahwa bangsa Israel mengkopi dari bangsa lain. Tetapi sebaliknya, bangsa Israel melakukan tata cara persembahan korban ini adalah perintah Tuhan. Tadi di ayat pertama kita dengar Tuhan memanggil Musa, kemudian Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan tidak berkata, Musa, ini loh bangsa lain melakukan persembahan korban. Kamu harus tiru seperti mereka, karena itu bagus. Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan berkata, inilah firmanku kepadamu Musa. Dan ajarkan bangsa Israel bagaimana caranya memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Arti dari tindakan meletakkan tangan. Oke, kita baca dulu ayat 4. Ayat 4, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Saudara, apa artinya tindakan meletakkan tangan? Ada orang mengatakan bahwa ini adalah simbol pentransferan atau pemindahan dosa dari hukumannya dari orang yang memberi korban kepada korban binatang itu,
Sehingga nanti binatang itu mati sebagai substitute atau pengganti dirinya. Orang ini berdosa, tadi seperti saya jelaskan, dia sadar bahwa dia sudah berdosa di hadapan Tuhan, kemudian dia akan dihukum karena dosanya. Tapi dia sadar, Tuhan ampuni saya. Lalu dia datang kepada Tuhan dengan kesadarannya dia, tapi harus ada jalan masuknya. Jalan masuknya apa tadi? Korban. Korban artinya apa? Mendekat. Supaya dia datang kepada, supaya dia bisa diterima oleh Tuhan, dia harus membawa korban itu. Dia harus membawa korban itu kepada Tuhan. Dan ketika dia membawa korban itu, dan yang dia lakukan adalah meletakkan tangannya di atas, meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Oke, kita coba memahami arti kata meletakkan tangan itu. Mazmur 88 ayat 8. Kita buka dulu sebentar. Mazmur 88 ayat 8. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Aku tertekan. Kata tertekan di situ menggunakan kata yang sama, kata kerja yang sama yang dipakai di dalam kitab Imamat. Pasal pertama, ayat yang keempat. Aku tertekan oleh panas murkamu. Mukanya Tuhan itu tertekan, menyandarkan. Kalau KJV menggunakan begini, di dalam Mazmur 88 ayat 8a, KJV-nya saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, murkamu terletak dengan keras padaku. Murkamu terletak dengan keras padaku. Murka Tuhan itu terletak dengan keras padaku. Artinya murka Tuhan itu menekan kita. Dan kata itu dipakai dalam kitab Imamat. Seorang yang berdosa datang kepada Tuhan, lalu dia meletakkan tangannya di atas kepala korban itu. Jikalau pemahaman ini benar Bapak Ibu, berarti apa yang dikatakan oleh penafsir tadi semacam simbol mentransfer kesalahannya kepada korban tadi. Jadi korban bakaran itu sebagai substitute, sebagai pengganti. Yang seharusnya dia yang dihukum dan hukuman itu ditransfer kepada siapa? Korban bakaran. Oke. Dan ini adalah menjelaskan kepada kita ini yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Ini adalah ilustrasi yang paling dan yang sering saya gunakan Bapak Ibu untuk membuat pendengar saya bisa mengerti. Saya mungkin 2-3 kali saya pakai ilustrasi ini. Ini adalah dosa kita. Kita berdosa. Ini adalah saya. Ini adalah kita. Kita berdosa. Tuhan bilang apa? Karena dosa kita, kita seharusnya dihukum mati. Kita dihukum. Karena dosa kita. Ini adalah gambaran tangan Allah. Allah memakai Kristus. Di dalam kitab Yesaya, kalau saya tidak salah, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Dia tidak mengenal dosa. Lalu diambil dosanya kita, ditimpakan kepada siapa? Kepada Kristus. Sekarang kita berdosa? Secara status kita tidak berdosa. Apakah di sini masih ada dosa? Ini dosa tadi, ini dosa. Apakah di sini masih ada dosa? Tidak ada lagi dosa. Secara status kita tidak berdosa. Makanya di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12, kita yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Itu adalah hak istimewa. Kalau kita masih berdosa secara status, apakah kita, Bapak Ibu, bisa dipanggil sebagai anak-anak Allah? Tidak bisa. Karena kita berdosa secara status. Tapi karena dosa kita sudah diambil dan ditimpakan kepada Kristus, maka kita disebut sebagai
anak-anak Allah. Siapa yang menjadi korban sekarang? Kristus. Jadi yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi ditimpakan kepada dia. Dari gambaran di dalam perjanjian lama mengenai korban, seharusnya yang berdosa itu yang dihukum, tetapi karena dia datang kepada Tuhan dengan membawa korban sebagai jalan masuk datang kepada Tuhan, maka korban itu yang menjadi, korban bakaran itu yang menjadi penggantinya. Kristus yang menjadi pengganti kita dalam perjanjian baru. Jelas? Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Persembahan kurban yang bernilai. 3V yang ketiga. Valuable. Bernilai, berharga. Sekali lagi saya katakan kepada kita Bapak Ibu, persembahan kita itu tidak diukur dari berapa jumlah atau harga yang kita berikan kepada Tuhan. Oke. 500 boleh, 1000 boleh, 10.000 boleh, 1 juta, 1 miliar boleh. Tapi ingat tadi yang saya katakan adalah yang paling penting ada di poin yang ke B, persembahan kita diukur dari sikap dan ketulusan hati kita di dalam memberi. Yang pertama, saya akan bahas dulu, persembahan tidak diukur dari harga atau jumlah dari persembahan. Dalam pasal ini Bapak Ibu disebutkan korban yang dipersembahkan bisa saja sapi jantan, ada di ayat 3. Bisa saja kambing jantan juga atau domba, ada di ayat 10. Atau burung tekukur atau anak merpati di ayat 14. Pertanyaannya adalah, dari 3 jenis korban bakaran ini, Bapak Ibu pernah dengar nggak Yesus itu sebagai kambing jantan, sapi jantan, atau anak merpati? Biasanya Yesus dipanggil sebagai apa? Anak domba Allah, benar kan? Anak domba Allah. Pertanyaannya kenapa Yesus tidak pernah dipanggil seperti itu? Lebih sering gitu ya, lebih sering, atau mungkin pernah, tapi lebih sering Yesus dipanggil sebagai anak domba Allah. Kenapa? Tidak pernah sebagai sapi jantan Allah atau burung Allah. Pernah nggak ada pertanyaan seperti itu? Yang pertama jawabannya adalah berbeda dengan sapi jantan dan burung domba merupakan korban harian. Itu setiap hari dilakukan. Sehingga lebih cocok untuk menunjuk kepada darah Kristus yang selalu siap untuk digunakan. Jadi domba itu lebih sering dipakai, bahkan dianggap sebagai korban harian. Jadi ini lebih cocok kepada Kristus. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran 29 ayat 38 sampai 42. Kita tidak perlu membukanya. Alasan yang kedua adalah dalam perayaan Paskah juga digunakan anak domba yang merupakan tipe dari Kristus. Yang kedua adalah persembahan diukur dari sikap dan ketulusan hati dalam memberi. Saudara, tadi saya sudah jelaskan kepada kita bahwa ada 3 jenis korban bakaran. Pertama adalah sapi jantan, domba, kambing jantan. Yang ketiga adalah burung tekukur. Namun di dalam ayat yang ke-14 banyak penafsir mengatakan bahwa ini merupakan persembahan orang miskin. Orang miskin maksudnya orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya uang, tidak mampu membeli jantan, tidak mampu membeli sapi jantan, tidak mampu membeli kambing domba. Karena ia tidak mampu membeli itu, membeli sapi domba, membeli jantan, sapi jantan, maka yang dia lakukan adalah dia bisa membeli yang lebih murah. Yang lebih murah apa? Burung tekukur atau anak burung merpati. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari sini Bapak Ibu? Ternyata Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang yang kaya sama orang yang miskin. Tuhan tidak berkata hanya orang-orang kaya yang punya banyak duit yang boleh datang kepadaku, yang boleh datang memberikan persembahan kepadaku. Tidak.
Tetapi orang miskin pun, orang yang tidak punya uang sekalipun, dia masih bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Masih bisa. Allah tidak pernah membeda-bedakan kita. Bapak Ibu masih ingat cerita di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 tentang persembahan janda miskin. Dia adalah janda miskin, tapi dia bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi pada waktu dia memberikan persembahan, walaupun kecil, Tuhan terima? Tuhan terima. Kenapa? Karena dia memberikan dengan hati yang tulus. Itulah nilainya. Apakah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus atau tidak? Secara materi. Tapi ingat, di dalam kitab Roma juga berkata bahwa kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bernilai atau tidak? Persembahan hidup bukan hanya berbicara tentang di gereja saja kita melayani, tapi dimanapun kita berada, kita melayani. Kita bisa melayani Tuhan di dalam rumah tangga kita bisa melayani Tuhan di tempat kita bekerja, kita bisa melayani Tuhan di tempat kita berdagang, dimanapun kita berada. Kita adalah pelayan Tuhan. Bernilai atau tidak, kita bisa kerjakan. Kalau kita mengerjakannya, melakukannya dengan hati yang tulus, maka itu adalah nilainya. Persembahan kurban yang bernilai. Kesimpulannya adalah kematian binatang, baik itu sapi jantan, kambing domba, ataupun burung tekukur, anak merpati yang dipersembahkan di atas altar, merupakan akses untuk mendapatkan jalan perdamaian dengan Allah. Namun dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. 10 ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Itu dalam perjanjian lama. Korban bakaran di dalam perjanjian lama tidak dapat menghapuskan dosa. Karena itu Allah mengirim korban penghapus dosa yang lain, yakni Kristus. Kematian Kristus menjadi satu-satunya jalan menuju keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi semua orang berdosa. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini adalah persembahan Kristus yang menyenangkan hati Bapa. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu sekalian, persembahan apa yang Bapak Ibu berikan untuk menyenangkan hati Allah? Mari kita jawab pertanyaan ini di dalam doa. 1-2 menit, silakan ambil hati yang tenang, silakan berdoa, dan silakan buat komitmen untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Persembahan apa yang Bapak Ibu berikan untuk menyenangkan hati Allah? Saya mohon Bapak Penatua Calvin untuk bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk firman Tuhan yang begitu indah yang disampaikan oleh Bapak Penginjil Eliezer, mengajarkan pada kami Tuhan untuk membawakan persembahan yang terbaik kepadamu ya Bapak, dan persembahan kami yang bisa menyenangkan hatimu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ini Tuhan, boleh mengoreksi kami, untuk boleh memperbaiki kami Tuhan, selama ini dengan sikap apa, dengan hati yang bagaimana kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mengakui dosa kami Tuhan,
Mungkin selama ini Tuhan kami cukup tidak kurang baik Tuhan, kurang untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau, bahkan Engkau yang telah memberikan yang terbaik bagi kami ya Bapak. Engkau memberikan anakmu sendiri ya Bapak, sebagai persembahan bagi kami Tuhan, sebagai pengorbanan bagi kami ya Bapak, untuk menebus dosa kami Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapak, kami boleh disadarkan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, agar kami mulai saat ini Tuhan, kami boleh menyelidiki hati pikiran kami Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapak, baik waktu kami, tenaga kami, talenta kami Tuhan, uang kami Tuhan, kami boleh mempersembahkan kepadamu ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu, dan tolong Tuhan untuk mengingatkan kami ya Bapak, senantiasa Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah sisa-sisa waktu kami boleh kami persembahkan kepadamu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.